Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal bahasa Inggris mikrobiologi yang berjudul tentang Bacteria Culture Tract Selective and Non-Selective Condition, the Evolution of Culture Media in Clinical Microbiology. Adapun anggota dari kelompok 3 yakni terdiri dari Rania Firanti Nur Rahayu, yang kedua Ulia Hasanah, yang ketiga Nisfatul Awali. Jurnal yang pertama yakni dimulai dari pembahasan judul. Kami memilih judul jurnal yang berjudul Bacterial Culture Tract Selective and Non-Selective Condition, the Evolution of Culture Media in Clinical Microbiology, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yakni kultur bakteri melalui kondisi selektif dan non-selektif evolusi media kultur dalam mikrobiologi klinis. Adapun penulis dari jurnal kami yakni yang pertama M. Bonnet, J. C. Lagier, D. Rault, dan S. Kelavia. Volume dan tanggal yakni volume 34 nomor C Maret 2020. Adapun tujuan dari penulisan jurnal yang kami pilih yakni untuk mengetahui adanya media kultur dan evolusi teknik melalui pengembangan mikrobiologi dari waktu ke waktu. Latar belakang dari jurnal yang kita pilih yakni pada beberapa tahun yang lalu, budaya dan teknik budaya baru yang menggunakan sejumlah besar media kultur dan kondisi kultur untuk memperluas repertoire bakteri telah dikembangkan di sebuah laboratorium. Teknik ini menunjukkan komplemen keseimbangan antara metagenomik dan kulturalisme, sehingga identifikasi metagenomik spesies bakteri yang ada di mikrobiota yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh kultur melalui optimalisasi media kultur spesifik baru untuk isolasi spesies, dan dengan demikian hal ini diharapkan dapat saling melengkapi adanya budaya yang dijadikan untuk menjadi teknik baru yang ditargetkan. Yang selanjutnya yakni pembahasan materi pada jurnal kami. Pembahasan materi pada jurnal yang kita pilih yakni dimulai dari pengertian kultur bakteri. Kultur bakteri yakni memiliki pengertian tentang metode pertama yang dikembangkan untuk mempelajari mikrobiota manusia menggunakan media buatan yang memungkinkan pertumbuhan dan isolasi dari bakteri. Metode kultur bakteri ada 3, yakni yang pertama ada metode gores, metode sebar, dan metode tuang. Selanjutnya itu adalah empirical approach of microbiology. Mikrobiologi observasional didefinisikan tidak hanya oleh organisme yang dipelajarinya, tetapi juga oleh alat yang digunakan untuk mempelajarinya. Anton van Leeuwenhoek penelitiannya menyoroti struktur kecil disebut animaloid dengan mikroskop. Selanjutnya kelahiran kaldu budaya. Pada abad 13, zat seperti darah itu muncul di roti komuni. Tapi bahwa itu bukan darah, tapi mikroorganisme yang dia beri nama Serratia marcescens. Ini adalah bakteri yang muncul sebagai koloni merah pada roti ketika disimpan dalam suasana hangat dan lembab. Selanjutnya itu adalah nutrisi. Untuk tubuh, bakteri membutuhkan nutrisi minimum air, sumber karbon, sumber nitrogen, dan beberapa garam mineral. Yang pertama itu air. Air memainkan peran penting mendasar dalam melarutkan nutrisi, mengangkutnya, dan memastikan reaksi hidrolisis. Selanjutnya itu karbon. Karbon itu untuk menghasilkan molekul karbon seperti lemak, karbohidrat, protein, dan nukleat asam. Karbon anorganik seperti karbon dioksida, dan sumber organik seperti gula dan alkohol. Selanjutnya itu nitrogen. Nitrogen itu memungkinkan bakteri untuk mensintetis protein mereka. Nah, selanjutnya itu adalah energi. Bakteri fototrofik seperti Thiocapsa menggunakan cahaya sebagai sumber energi dengan mengubahnya menjadi elektrokimia.
gradien proton, dan bakteri kemotrofik yang menggunakan energi oksidasi mineral atau senyawa organik. Selanjutnya, faktor pertumbuhan atau growth factor. Faktor pertumbuhan adalah elemen yang tidak dapat disintesis oleh bakteri dari nutrisi tersedia di lingkungan. Nah, bakteri Leuconostox mesenteroides yang gunanya penting untuk pertumbuhannya adalah asam amino. Dua asam amino yang penting untuk Leuconostox adalah asam glutamat dan valin, sedangkan untuk Lactobacillus brevis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang abiotik. Abiotik adalah agen selektif yang paling umum digunakan. Biasanya antibiotik ini milik mereka spektrum aksi yang terkenal, lebih mudah untuk mengantisipasi tindakan mereka pada bakteri Strimite agar base media kultur yang digunakan untuk selektif mengisolasi dan mengidentifikasi Pseudomonas aeruginosa. Antiseptik. Antiseptik lebih jarang digunakan dalam media kultur. Namun, Strimite atau asrivalin dapat ditemukan di beberapa media kultur. Chlorhexidin dapat digunakan untuk memilih Mycobacterium tuberculosis. Etanol juga dapat memilih bakteri spesies, termasuk bakteri bersporulasi seperti Clostridioides difficile ceramide agar base yang merupakan media kultur yang digunakan untuk selektif mengisolasi dan mengidentifikasi Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan media kultur marin agar 2216E digunakan untuk menghitung bakteri heterotrofik laut yang terdiri dari konsentrasi tinggi garam yang menghilangkan sejumlah besar bakteri dan melestarikan bakteri laut yang menarik. Pewarna dapat digunakan sebagai indikator warna dalam media kultur atau sebagai agen selektif terhadap bakteri tertentu. Kristal violet merupakan satu pewarna yang paling umum digunakan untuk menghambat bakteri. Selanjutnya, untuk resulnya, media kultur cair juga disebut kaldu kultur, yaitu nutrisi yang dilarutkan dalam air. Pertumbuhan bakteri pada jenis ini, mediumnya dapat ditunjukkan dengan munculnya kekeruhan dalam medium bakteri yang diperoleh dari sampel yang diinokulasi ke dalam kaldu kultur yang semua dicampur satu sama lain. Jenis media kultur ini tidak memungkinkan morfologi karakteristik spesies bakteri yang akan diidentifikasi media kultur. Media kultur cair memfasilitasi akses ke nutrisi untuk bakteri. Nutrisi ini lebih mudah diakses karena media kultur diinkubasi di bawah agitasi, memungkinkan pembaruan nutrisi bagi bakteri. Kultur padat diperoleh dengan menambahkan agen pembentukan gel, seperti agar-agar hingga kaldu kultur. Mereka memungkinkan untuk mendapatkan koloni terisolasi dari spesies bakteri yang berbeda, yang dapat diidentifikasi. Ciri-ciri morfologi yang berbeda dari bakteri dapat dijelaskan dari budaya ini dalam media kultur padat. Akses ke nutrisi untuk bakteri mungkin dibatasi. Media dengan kandungan gel yang tinggi seperti agar-agar akan terbentuk koloni yang lebih kecil daripada media dengan kandungan gel rendah karena nutrisi aliran dan pembuangan toksin berkurang. Selain itu, telah ditunjukkan bahwa agar-agar dalam jumlah berlebihan dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Perlu mencari agen pembentuk gel lainnya.
Selanjutnya yakni koloni size. Jumlah nutrisi yang tersedia dalam media kultur akan menentukan ukuran koloni bakteri. Media kultur yang terlalu keras karena konsentrasi bahan pembentuk gel yang tinggi akan menyebabkan penurunan aliran nutrisi dan penurunan akses ke nutrisi ini oleh bakteri. Jumlah nutrisi yang tersedia terlalu tinggi dan dapat menjadi racun bagi bakteri tertentu yang membutuhkan media kultur yang buruk untuk tumbuh. Kemudian different gelling agents. Salah satu agen pembentuk gel pertama yang digunakan dalam media kultur adalah gelatin. Selanjutnya yakni hasil penelitian. Dengan mempelajari lingkungan alami bakteri yang tetap tidak dihiraukan sampai saat ini. Hal ini akan menarik karena akan menyediakan unsur-unsur penting bagi bakteri untuk tumbuh. Meskipun ada banyak media kultur yang diperkaya, masing-masing bakteri itu unik dan memiliki persyaratan khusus. Penggunaan dari agen pembentuk gel baru juga dapat memungkinkan isolasi spesies baru yang tidak cocok untuk pertumbuhannya. Meskipun banyak agen pembentuk gel telah diuji, hanya sedikit yang masih digunakan dalam media kultur komersial. Banyak perkembangan dalam kultur bakteri yang masih akan datang dan memungkinkan untuk memperkaya repertoar bakteri dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit tertentu. Selain itu, bakteri intraseluler seperti Coxiella burnetii atau Troperima whipplei membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Beberapa dari bakteri ini akan menyebabkan penyakit parah dan menimbulkan diagnosis. Selanjutnya yakni tentang kelebihan jurnal. Di sini mempelajari lingkungan media dalam kultur bakteri sangatlah penting, seperti yang sudah dijelaskan dalam artikel. Pengamatan dalam artikel telah menunjukkan pentingnya lingkungan alami bakteri dan kebutuhan nutrisi mereka dalam pengembangan media budaya untuk isolasi mereka. Berkat pengetahuan yang lebih tentang lingkungan bakteri akan menjadikan pengembangan media budaya baru dan kondisi budaya baru. Akan tetapi juga tetap disesuaikan dengan bakteri tertentu yang sulit untuk diisolasi. Kemudian yakni tentang kekurangan jurnal. Jurnal ini memiliki kekurangan yakni tidak menyertakan metode di dalam artikel. Dalam jurnal ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan mempelajari lingkungan alami bakteri yang tetap tidak dihiraukan sampai saat ini, hal ini akan menarik karena akan menyediakan unsur-unsur penting bagi bakteri untuk tumbuh. Meskipun ada banyak media kultur yang diperkaya, masing-masing bakteri itu unik dan memiliki persyaratan khusus. Penggunaan dari agen pembentuk gel baru juga dapat memungkinkan isolasi spesies baru yang tidak cocok untuk pertumbuhannya. Meskipun banyak agen pembentuk gel telah diuji, akan tetapi hanya sedikit yang masih digunakan dalam media kultur komersial. Banyak perkembangan dalam kultur bakteri yang masih akan datang dan memungkinkan untuk memperkaya repertoar bakteri dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.